Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu di markas Olof, dia berkata kepada Kantakouzenos, Osman bukanlah orang yang akan mundur dan meninggalkan kastil itu. Dia pasti punya rencana. Seketika Kantakouzenos mengatakan, tidak kali ini. Kita mendorong Osman ke sudut yang sangat sempit, sehingga dia tidak punya pilihan lain. Dia akan dihancurkan atau menyerahkan kastil. Lalu Olof mengatakan, aku akan bersiap untuk gerakannya, dan ketika aku menemukan kesempatan, aku akan mengambil nyawanya. Kemudian Kantakouzenos mengatakan, aku menawarkanmu perang abadi, Olof. Kau bisa menumpahkan darah sampai tidak ada yang tersisa untuk membalas dendam. Tetapi kau akan membutuhkan senjata dan tentara untuk itu. Sekarang, aku cukup kuat untuk memberimu hal itu. Lalu Allah berkata, aku tahu, itu sebabnya aku memutuskan untuk menjadi seorang Kristen untuk menumpahkan darah Muslim denganmu dalam pertempuran. Dan Kantakouzenos mengatakan, kau akan benar-benar lahir hanya setelah kau bertemu Yesus Kristus, Olof. Aku tahu kau akan menemukan jalan yang benar. Jadi, aku membawa pendeta bersamaku. Kemudian Olof pun menjalani ritual pembaptisan bersama beberapa pendeta dan resmi menjadi seorang Kristiani. Bukan hanya dia, semua anak buahnya pun dibaptis dan mengubah agama mereka. Kemudian Olof berkata kepada Kantakouzenos, hidup itu aneh. Ketika aku memulai hari, Tuhanku adalah Odin. Tetapi sekarang, aku akan bernafas untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu Kantakouzenos mengatakan, sekarang ikatan kita semakin kuat. Sekarang kita akan menyingkirkan Muslim di tanah ini bersama-sama. Sahabat kita beralih ke Yenisehir. Boran dan Cerkutai memasuki ruangan seraya berkata, Beim, kami memberikan kastil kepada para bey kita. Kemudian Osman berkata dengan ditampilkan oleh para bey yang telah mendapatkan masing-masing kastil pada mereka. Kita kehilangan terlalu banyak darah untuk mengambil tanah itu. Itu tidak cukup. Kita mati untuk mereka. Kita tidak akan pernah memberi mereka. Ismihan mengira dia membiarkan para bey yang setia duduk di singgasana. Tetapi aku mengirim para bey ke Ismihan. Aku merencanakan permainan dalam permainan lain. Ismihan mengambil umpan. Kau tidak bisa membeli mereka yang hidup untuk dakwah mereka. Kau bisa membuat mereka yang hatinya terbakar dengan dakwah memuliakan kalimat Allah segera pergi. Para bey yang terlihat setia pada Ismihan itu sebenarnya setia pada kita, pada dakwah kita. Mereka pikir mereka merebut kastil dan menyuruh orang-orang mereka duduk di singgasana dan mereka bahagia. Benteng masih tanah Turki. Musuh dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Selama para beyku ada di sana, kita akan memerintah. Namun Malhun berkata, itu tidak akan cukup untuk Ismihan Sultan. Dia akan menginginkan Yenisehir. Bala juga mengatakan, ya, dia akan menginginkannya. Dia membuat kekacauan di istana, tapi itu tidak cukup. Sekarang dia menginginkan tanah kita, tapi kita tahu bagaimana membuatnya menyerah. Dan Osman mengatakan, ada waktu untuk segalanya. Mereka bergerak. Sekarang mereka mengira mereka menang, tetapi kita mengambil langkah lebih awal. Dengan izin Allah dan rahmatnya, insya Allah kita akan menang. Apa yang harus terjadi akan terjadi. Ayo, Alpen. Kemudian dia pun pergi meninggalkan ruangan. Sementara itu di benteng Marmaracik, Oktembe yang baru saja kembali meminta semua Alpennya untuk pergi dan mengosongkan halaman. Dengan penuh amarah, Bengge Hatun bertanya kepada putrinya, apakah kau masih menangis untuk Sobashi? Kamu sudah mempermalukan kami di hari pernikahanmu. Tidakkah itu cukup, putriku?
Dengan siapa aku berbicara? Dengan siapa aku berbicara, Alcicek? Beginikah caramu menepati janjimu? Menyaksikan ini, Oktembe mengatakan, Hatun, cukup. Tidakkah kau melihatnya? Mengapa saat ini kau mengatakan hal-hal seperti itu? Namun Bengge Hatun mengatakan, kita bahkan terlambat. Jika gadis ini tidak mendengarkan kita tahu alasannya. Lihat wajahku, Alcicek. Seketika Alcicek berteriak mengatakan, Ibu, apakah kau ingin melihat kuburan putrimu yang kau masukkan ke dalamnya? Ayo lihat. Kau harus menyaksikan pemakaman putrimu dan nikmatilah. Tapi kau harus tahu, kau adalah alasan dari segalanya. Biarkan dia memukulku, Ayah. Biarkan dia memukulku. Tapi menamparku tidak akan cukup. Biarkan aku mati. Biarkan aku mati sehingga kau dan aku akan diselamatkan. Tetapi jika itu tidak akan cukup bagimu untuk memegang belati, begitulah caramu menghukum putrimu. Kau membuatku menyerah pada Aktemur dan meyakinkanku untuk menjadi pengantin. Di hari itulah aku mati. Bunuh aku lagi, Ibu. Bunuh aku. Seketika Bengge Hatun menampar Alcicek dengan sangat keras. Menyaksikan hal itu membuat Oktembe marah. Namun seketika Bengge Hatun menahan tangannya seraya berkata, tidak, Oktem, jangan berani-beraninya kau mengangkat tanganmu lagi hanya karena aku melakukan apa yang tidak bisa kamu lakukan. Atau kamu bahkan tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Lalu Oktembe berkata, cukup, cukup. Sahabat kita beralih sejenak ke Yenisehir. Saat Aktemur tengah memerintahkan alpennya, tidak lama Aise datang menghampirinya seraya berkata, Aktemur, Masya Allah, kau mengambil lebih banyak tindakan pencegahan. Tapi kamu melelahkan dirimu sendiri. Kamu harus istirahat sebentar. Namun Aktemur berkata, bagaimana aku bisa, Ibu? Ini adalah tugasku. Selama ini aku tertinggal tanpa alasan. Mendengar ini Aise bertanya, apa maksudmu tanpa alasan? Apa maksudmu, Aktemur? Tidakkah kamu menentangku untuk gadis ini? Tidakkah kamu memberitahuku bahwa kamu mencintainya? Sekarang apa? Tidak ada kendala. Pamanmu membawanya ke sini. Apakah kamu kehilangan minat? Dan Aktemur menjawab, Ibu, dia menyerah padaku. Dia tidak percaya bahwa aku mencintainya. Tidak ada tapi, Ibu. Aku mempertaruhkan hidupku untuknya. Tetapi dia bersiap untuk menikahi Bayindir. Ini sudah berakhir. Alcicek adalah masa lalu bagiku. Sahabat kita kembali ke benteng Marmaracik. Saat Bayindir tiba, Oktembe memerintahkan alpennya untuk membawakan kembali hadiah darinya. Mendengar ini Bayindir bertanya, apa maksudnya itu, Oktembe? Hanya karena Osman tidak sopan, aku tidak berubah pikiran. Aku masih menginginkan Alcicek. Namun Oktembe berkata, tidak, Bayindir, tidak. Aku mengubah pikiranku. Aku tidak akan memberikan putriku padamu. Mendengar ini Bayindir bertanya, apa yang kau bicarakan, Oktembe? Bengge Hatun, katakan sesuatu. Kemudian Bengge mengatakan, Bayindir Bey, semuanya masih sangat baru. Biarkan kami berpikir tentang hal ini untuk sementara waktu. Namun Oktembe berkata, tidak ada yang perlu dipikirkan. Anggaplah Alcicek sebagai adikmu, Bayindir. Mendengar ini Bayindir mengatakan, kami tidak mengadakan pernikahan ini hanya karena kami menginginkannya, Oktembe. Aku telah menganggap Alcicek Hatun sebagai adikku selama bertahun-tahun. Tapi ini adalah perintah Ismian Sultan. Itu sebabnya kami menginginkannya. Seketika Bengge mengatakan, kami tahu, Bayindir, kami tahu. Tapi dia adalah ayahnya. Keputusan ini tidak dapat dibatalkan. Benarkan, Oktembe? Kemudian Oktembe mengatakan, aku telah mengatakan apa yang aku katakan. Jangankan Ismian Sultan, sekalipun khalifah yang datang, aku tidak akan memberikan putriku. Kunjungan yang baik itu singkat, Bayindir. Ambil hadiahnya dan kembalilah.
Jika Ismian Sultan ingin menaruh mawar di dalamnya, katakan padanya apa yang aku katakan, Bayindir." Lalu Bayindir mengatakan, "Baiklah, aku akan melakukan seperti yang kau katakan." Kemudian dia pun pergi meninggalkan benteng dengan membawa kembali barang-barang miliknya. Menyaksikan ini membuat Alcicek sangat senang, kemudian memeluk erat ayahnya dengan mengatakan, "Terima kasih ayah, aku akan mati jika kau memberikanku padanya." Mendengar ini Oktempe berkata, "Jangan bicara seperti itu, oke?" Lalu Alcicek mengatakan, "Aku tidak akan melakukan apapun tanpa sepengetahuanmu lagi, ayah." Kemudian mereka pun saling berpeluk dengan penuh kasih sayang. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.